Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nazma Ivano dengan NPM 221506138. Saya dari kelas PSTIB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai CDM dan PDM yang telah saya buat berdasarkan jurnal yang setelah saya pilih. Untuk jurnalnya sendiri sudah ada di tugas akhir yang pertama, nanti akan saya cantumkan di ininya kalau bisa. Nah, di sini CDM dan PDM yang saya buat yaitu untuk sebuah aplikasi yang dengan judul atau dengan jurnal yang berjudul Desain Database Pengelolaan Administrasi pada Internship dan Research Application System bagi para pelajar di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jadi ini aplikasinya untuk membuat database aplikasi sistem yang digunakan di Kominfo. Nah, untuk entitasnya di sini ada 11 entitas. Ini tidak terlalu, ini saya buat sama dengan yang ada di jurnal, sesuai yang ada di jurnal. Ada 11 entitas, yang pertama ada user, kedua ada student, kemudian admin, ada organization, ada skill, ada works, ada education, ada in registran, ada rest registran, terus ada internship, dan ada research. Nah, user ini terhubung ke student, organisasi, skill, works, education, admin, kemudian registran, dan in-registran. Nah, internship hanya terhubung ke in-registran, kemudian research hanya terhubung ke registran. Nah, kemudian di user ini memiliki 4 atribut, ada ID, ada ID-nya dengan tipe data integer, kemudian ada nama dengan variabel, tipe datanya variabel karakter atau variabel char, kemudian ada email, tipe datanya variabel char, password juga variabel char. Kemudian ada student ini memiliki 5 atribut. Maaf kalau di sini tidak terlalu jelas karena ininya terlalu banyak, jadi kecil-kecil. Yang pertama ada UID atau University ID, ini tipe datanya integer, kemudian NIM ini tipe datanya variabel char, kemudian tanggal lahir ini tipe datanya date atau tanggal, kemudian tempat lahir dan institusi dia variabel char. Di admin ada 3 tipe data dan NIP variabel char, jabatan dan departemen juga variabel char. Kemudian di organisasi ini memiliki tipe data variabel char, tanggal mulai dan tanggal selesai memiliki tipe data date. Kemudian untuk entitas skill ini memiliki dua atribut, yaitu skill dan level. Skill ini memiliki tipe data teks dan level memiliki tipe data boolean. Kemudian untuk works ini dia memiliki 4 atribut, ada posisi, perusahaan, tanggal mulai, tanggal selesai. Posisi sama perusahaan dia memiliki tipe data variabel char, kemudian tanggal mulai dan tanggal selesai memiliki tipe data date atau tanggal. Kemudian di bagian entitas education, ini memiliki 4 atribut, ada institusi, jurusan, tahun masuk, dan tahun keluar. Semuanya menggunakan variabel char. Nah, ini yang angka-angka di belakang variabel char ini untuk panjang dari si variabel char-nya itu nanti berapa. Nah, ini ada entitas atau internship registration dengan 4 atribut, ada internship ID, tipe datanya integer, kemudian tanggal mulai tanggal selesai, itu tipe datanya date, pembimbingnya variabel char 60. Ini yang memiliki simbol hashtag ini berarti dia primary key atau kunci primer. Jadi dia nanti akan diturunkan ke yang lain, ke entitas child. Kemudian ada entitas resource registration, ini punya primary key RID, tipe datanya integer, kemudian tanggal mulai, tanggal selesai, tipe datanya date, pembimbingnya tipe datanya variabel char.
Nah, internship dan research ini memiliki atribut sama-sama 3 dan memiliki atribut yang sama. Cuman bedanya dia terhubungnya berbeda kalau internship dengan internship registration, kalau research dengan research registration. Isinya ada 3 atribut, ID job, bidang, dan departemen. Semuanya memiliki tipe data variable char. Nah, untuk kardinalitasnya sendiri, di sini karena di jurnalnya tidak ada nama hubungan dari setiap kardinalitasnya, jadi saya buatnya sesuai nomornya saja. Nah, untuk user ke student dia one to many. Jadi ini one to many, user ini one to many ke student, organisasi, skill, works, education, admin, registran, sama registran. Nah, dia akan one to many. Jadi user bisa punya banyak student, user bisa punya beberapa organisasi, user bisa punya beberapa skill, user punya beberapa works, user punya education, admin, registrasinya bisa beberapa. Nah, kalau internship dia bisa mendaftar ke beberapa pendaftaran, kemudian research juga seperti itu. Nah, kemudian di sini saya akan generate ke PDM. Nah, ini untuk PDM-nya. Tidak terlihat. Nah, ini untuk PDM-nya dia sama seperti yang tadi, ada 11 entitas. Kemudian beberapa atribut yang diturunkan seperti UID dan ID ini jadi FK atau foreign key. Bukan jadi primary key tapi jadi foreign key. Seperti di RID ini. Saya kasih contoh yang di student aja. Nah, dia jadi nah di sini ID itu adalah foreign key. Kemudian UID dia adalah primary key-nya. Karena ID kan diturunkan dari si user, jadi ketika dia terhubung dengan lainnya, maka yang lain-lainnya memiliki ID dengan status sebagai foreign key. Oke, selanjutnya yaitu saya akan membuat database-nya. Take database, kemudian generate database. Oke. Bentar. Database, generate database. Karena saya sudah pernah membuatnya, jadi kita yes aja. Nah, ini adalah sintaks si MySQL-nya untuk membuat database. Jadi nanti ada tabel admin, di dalam tabel admin ini ada ID, ada NIP, ada jabatan, departemen, nah ini sebagai primary key. Kemudian ini ada is not null, berarti kalau is not null itu harus diisi. Ada tabel education, di sini ada ID, institusi, jurusan, tahun masuk sama tahun keluar. Ini juga mandatory semua, atau is not null. Kemudian ada internship ini isinya ada ID job, departemen, bidang, ini juga is not null, berarti harus diisi. Semuanya dibuat dalam mandatory karena harus diisi semua. Ada 11 di sini, ada 11 tabel sesuai dengan yang dibuat di CDM dan PDM-nya. Ini untuk alter tabelnya. Oke. Baiklah, sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sebenarnya saya buat ini tidak jauh beda dengan yang ada di jurnal.
Tetapi karena di jurnal tidak terlalu jelas bagian mandatory atau bagian primary key, foreign key-nya, jadi saya membuat dengan nalaran yang telah saya baca dari jurnal. Kemudian untuk beberapa error karena keterbatasan informasi dari jurnalnya, maka saya sedikit mengurangi bagian yang sekiranya tidak perlu. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.